rangka silaturahmi dengan awak media. Banyak kali. Disampaikan dengan adanya acara ini adalah wujud daripada menjaga ukhuwah Islamiyah atau menjaga silaturahmi antara Polres Hasan dengan media. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para awak media yang bersinergitas dengan Polres Hasan. Saya menitipkan jaga terus nama Polres Hasan. Bila mana ada informasi, masukan, kritik, sampaikan kepada Kaslumas, sampaikan kepada Kapolres. Perlu kami tekankan sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian, jalin hubungan dengan para kasat, para kabak, para kasih, para kapolsek jajaran Polres Hasan. Kami membuka diri, silakan. Tapi harus ikuti aturan permainannya. Bila mana ada pemberitaan, usahakan yang membuat statement permasalahan itu adalah kasih humas dan Kapolres. Rekan-rekan silakan berbicara hubungan dengan yang lain. Tetapi gara-gara permasalahan fungsi lain melakukan kesalahan atau melakukan perkeliruan atau melakukan hal yang mirip, rekan-rekan kejar dia, minta statementnya dia, jangan. Usahakan yang membuat statement itu adalah kasih humas atau Kapolres, karena itu membawa nama institusi kepolisian, khususnya di Polres Asahan. Itu adalah membawa nama baik Polres Asahan. Oleh karena itu pernyataan itu harus satu dan harus sama. Jangan nanti kalau rekan-rekan mengejar kapolseknya, mengejar kanitnya, mengejar kasatnya, pasti datanya itu yang kami takutkan berbeda. Kalau sudah berbeda itu susah untuk menyamakan. Oleh karena itu saya minta bantuan daripada Bapak Ibu sekalian selaku awak media yang bekerja sama dengan Polres Asahan, wujudkan kenyamanan kedamaian di Kabupaten Asahan ini di era ini kita, karena saya yakin Bapak Ibu tidak akan selamanya jadi wartawan, ada pensiunnya. Lagi menjabat sekarang ini adalah era kita. Di era kita jadikan wilayah Asahan aman dan tentram, harmonis, dan jaga selalu kekerabatan kekeluargaan kita ini. Ada hal apapun sampaikan, jangan sungkan. Kami khususnya saya membuka diri dan saya yakin para kabak kasat, kasih, kapolsek yang sekarang ini membuka diri. Bila mana ada yang tidak membuka diri, sampaikan ke kami. Karena kami harus bisa bermitra dengan rekan-rekan, harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan. Kalau kita membentuk seperti yang kami undang di sini, bisa dihitung ada beberapa personil. Yang penting sedikit tapi kompak. Kita pun banyak, saya lihat, karena cakupan informasi ini tidak bisa dibatasi dengan tempat dan lokasi, tidak bisa. Boleh yang lain. Tetapi kalau rekan-rekan yang hadir di sini merasa keluarga besar Polres Asahan dibantu, diberikan penjelasan, penerangan atau pemahaman yang sama. Gak seperti itu, saudaraku. Gak seperti itu, kawanku. Gak seperti CS. Gak seperti itu, bro. Sampaikan, jelaskan. Tapi seperti itu. Oleh karena itu informasi dari Polresnya jangan tersendat. Karena bapak-bapak ibu-ibu yang lain ini mau membela, mana datanya? Kasihkan ke kami pasti akan berikan informasi yang asal. Karena saya yakin media-media sosial yang memberitakan Polres Asahan itu tidak mengkonfirmasi dan tidak mengenal Polres Asahan. Saya yakin. Kalau seandainya sudah mengkonfirmasi, meminta datanya, saya yakin tidak ada hal-hal negatif yang diberitakan yang tidak sesuai dengan hasil dari publisitas sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berterima kasih, meskipun tadi penyampaian Pak Ibu Kasih Humas ada berapa wartawan yang kurang lebih 90. Saya duduk di sini ini hampir 100.000 ini banyak. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Mungkin ada rekan kita yang berhalangan tidak bisa hadir, baik itu sakit, baik itu di dalam perjalanan atau bahkan yang sudah mudik. Kita doakan semoga kita diberikan keselamatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun senang kalau semakin banyak kawan. Kata Pak Prabowo itu kan semakin banyak kawan
Bukan besar banget. Aja dia. Gak ada apa. Menurut kita mas? Jeniran. 1, 2. Salam presisi Pak Polisi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Salam sinergitas. 1, 2. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama yang sangat kita hormati Bapak Kapolres Asahan, kemudian para bapak-bapak PJU, Polres Asahan yang berhadir, beserta seluruh keluarga besar Polres Asahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu, seluruh awak media, para wartawan yang berhadir, insyaallah pertemuan kita kebersamaan ini selalu dalam kebaikan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan melapaskan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kita kepada Rasulullah, bagi kita yang muslim tentunya dengan untayan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar semua kita dapat syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah, begitu indahnya bulan suci Ramadan ini. Ramadan ini dihadirkan Allah bagi kita manusia. Dia bukan hanya menghadirkan nilai spiritual dalam rangka beribadah dan beramal sesuai pemeluk agamanya, tapi juga ada nilai moral. Bahkan yang tak kalah penting, Ramadan ini bulannya menghadirkan nilai sosial. Sosial itu bukan hanya berbicara tentang berbagi dengan sesama, kepedulian dengan sesama, tapi nilai-nilai sosial itu salah satu di antaranya menjunjung hubungan silaturahmi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kalau dia satu akidah dengan kita, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau berbeda akidah, disebut dengan ukhuwah wataniyah. Memang saudara kita yang hadir tidak semua muslim, tapi saya yakin mereka adalah satu sebangsa setanah air, sama-sama warga Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita ini dalam momentum bulan suci Ramadan, insyaallah banyak membawa kebaikan. Dalam ajaran kami Islam, silaturahmi itu kata
Ayat asa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang hendak diberikan rezeki sama Allah, dibanyakkan rezekinya, lalu dipanjangkan umurnya, maka Rasul mengatakan falyasil rahimahu, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim dengan saudaranya. Hari ini banyak kebaikan bisa kita peroleh kalau kata Pak Kapolres tadi, bahwa awak media, wartawan ini perlu membangun korelasi, kemudian komunikasi yang baik dengan Polres Asahan. Di zaman digitalisasi sekarang Pak Kapolres, terkadang masyarakat kita, wabil khusus di wilayah Kabupaten Asahan, kalau saya boleh menyampaikan pendapat, berita sekarang lebih cepat sampai, terkadang bukan dari kepolisian, tapi dari awak media. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Masyarakat kita sekarang mengkonsumsi nilai-nilai berita itu terkadang bukan langsung dari aparat kepolisian, tapi bisa duluan sampai, duluan menerima dari awak media atau wartawan. Misalnya kan sekarang sudah zamannya digitalisasi, teknologi. Hampir rata-rata masyarakat kita ini sudah pegang HP Android. Jadi informasi itu lebih cepat diakses. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, profesi yang Bapak Ibu hari ini geluti, profesi yang Bapak Ibu hari ini jalani, sebenarnya ini banyak manfaatnya seandainya dikerjakan sesuai dengan tupoksi serta sesuatu yang memang bisa mendatangkan maslahat kebaikan. Kami masyarakat ini kalau tidak ada awak media, tidak ada wartawan yang terkadang upload, karena ini zaman digitalisasi di media sosial, mungkin bisa buta berita. Dalam ajaran agama kita, bahwa menyampaikan informasi itu adalah kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan kembali kepada diri yang membuat kebaikan. Kalau bahasa Qur'annya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapa saja yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan pulang kepada siapa yang membawa, siapa yang memberikan kebaikan. Apa saja bentuk kebaikannya? Berbagi berita, berbagi informasi kan juga kebaikan. Maka insya Allah selama yang Bapak Ibu lakukan itu informasi itu yang baik-baik, saya yakin ini menjadi ladang ibadah juga, apalagi di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Yang kedua, silaturahmi ini bisa menjadi asbab Allah cucurkan limpahan rezeki kepada kita manusia. Saya yakin dan percaya dalam agama mana saja melarang manusia yang satu dengan manusia yang lain itu berpecah belah. Hampir rata-rata seperti itu. Saya pernah di sini cerita sama seorang pendeta ketika mau sidang nikah Pak Kapolres. Kan biasa kita kan kalau ada personil kita mau nikah, kan ada sidang BP 4 RW kan. Dinasehati dia cerita. Saya komunikasi. Salah satu isi komunikasi itu yaitu tadi Bapak Ibu. Ternyata baik agama Islam maupun agama Nasrani, bahkan mungkin agama yang lain, melarang kita berpecah belah. Dalam agama manapun, kalau terdapat perselisihan, perdebatan, maka yang pertama kan harus diklarifikasi. Kalau dalam sisi agama kami Muslim disebut bahasa Quran di surah Al-Hujurat itu fatabayyanu. Itulah artinya mengklarifikasi, mencari kebenarannya. Seandainya memang harus berdebat, namanya kita manusia itu, mohon maaf Bapak Ibu, rambut boleh sama hitam, kadang-kadang sudah ada putih beruban, tapi hati dan pikiran setiap kita manusia tak ada yang sama. Seandainya memang harus berdebat, kalau dalam ajaran kami Islam, wajadilhum billati hiya ahsan, maka silahkan duduk bareng berdebat dengan jalan yang
baik-baik. Bukan berarti jotos-jotos saja kan? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, agama apapun kita jadikan itu bentuk rahmatan lil alamin. Sama-sama kita hadirkan kebaikan, kenyamanan, kita hadirkan kekeluargaan, kebersamaan. Negeri ini merdeka, negara kita ini merdeka. Prinsipnya adalah kebersamaan, persatuan, bukan pribadi-pribadi. Kalau istilah pemain bola Bapak Ibu, tidak ada pemenang tunggal, tapi menang kesebelasan. Kan tak bisa pemain bola 11 lawan awak, satu awak sendiri. Wah, tadi nak pesawat, susah pesawat melawan 11 pemain. Jadi insya Allah pihak Polres Asahan dengan Bapak Ibu awak media, wartawan, dengan adanya kebersamaan seperti ini momen yang pas acara berbuka puasa. Walaupun mungkin ada yang puasa, ada yang tidak. Kalau yang muslim saya sangka insya Allah puasa. Kalau yang tak muslim memang tak ada pula syariatnya puasa, ya kan? Tapi luar biasanya kita Indonesia ini persoalan daripada moderasi beragama, saling menghargai, saling menghormati itu luar biasa. Mana buktinya Ustaz? Di depan kita di meja masing-masing udah ada takjil, udah ada nasi kotak. Ya bisa saja yang tidak muslim itu makan duluan, tapi menghargai kita yang muslim. Cuman kalau tahu ujung begini di hadapan kita makanan, ini agak payah. Karena fokusnya pasti di takjil itu. Lebih Ramadan ini Bapak Ibu, kebahagiaan terbesar bagi kita umat Islam yang berpuasa itu kan dua. Di urutan yang pertama, kebahagiaan yang paling besar untuk orang yang berpuasa adalah berbuka puasa. Ini kebahagiaan terbesar. Jadi dalam ajaran Islam itu antara berbuka dengan sahur itu beda. Kalau berbuka puasa syariatnya dalam agama kita Islam, bila sudah masuk waktu maka disegerakan. Itu yang paling afdal, itu yang paling utama. Kalau makan sahur syariatnya yang paling afdal, paling utama di akhir waktu, mendekati waktu azan subuh. Kalau berbuka disegerakan. Cuman bukan berarti kalau sudah mengaji di masjid langsung berbuka pula. Kadang Pak Romi mencerita kami untuk bilang, udah bisa ini katanya. Bisa apa kami bilang Pak? Nah, bisa berbuka pula dari waktu berbuka, ya kan? Ya saya doakan Bapak Ibu sekalian menjelang berakhirnya Ramadan. Ini kalau puasa sudah hari ke-20, lebih kurang sekitar 9-10 hari ke depan Ramadan ini akan berlalu meninggalkan kita. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Allah limpahkan rezekinya. Yang terutama semoga THR cepat dicairkan. Buat ini Pak Kapolres sudah cerita THR. Amin, betul terus. Ya kan? Nah, supaya agak senang hati kita, ya kan? Nah, saya pikir itu aja Pak Kapolres, kita doa lagi, ya kan? Tapi Bapak Ibu, saya pimpin doa bukan doa buka ini, belum lagi. Nanti pikirnya begitu doa langsung makan, belum lagi, belum waktunya. Saya pikir itu saja. Semoga Allah berikan kebaikan atas kebersamaan kita, akur selalu, bersama selalu, guyup selalu antara Polres Asahan dengan kawan-kawan, saudara-saudariku dari media atau wartawan. Amin ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat berbuka puasa walaupun belum waktunya. Semoga hari ke-20 ini bagi yang berpuasa ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala karunia nikmat yang Engkau berikan kepada kami.
Kami bersyukur atas barokah umur, kesehatan, limpahan rezeki yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan hati-hati kami adalah hati yang senantiasa Engkau persatukan dalam persaudaraan. Jauhkan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, dari segala bentuk perpecahan, segala bentuk pertikaian, bahkan permusuhan. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, bagi kami yang muslim hari ini kami kembali menunaikan ibadah puasa pada hari yang ke-20. Ya Allah, terima ibadah puasa kami, limpahkan kesehatan untuk kami, kuatkan semangat kami agar kiranya kami bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha mencucurkan kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Cucurkan kasih sayang-Mu kepada kami semuanya. Berikan ya Allah taufik, rahmat-Mu, kebaikan untuk kami semuanya. Ya Allah, bila di antara kami sedang mendapati ya Allah, yaitu halangan, rintangan, kesusahan, berikan jalan keluar dan kemudahan. Bila di antara kami yang hadir sedang diuji dengan penyakit, ya Allah, ya Tuhan kami, angkat penyakitnya. Bila di antara kami yang hadir ini sedang sulit susah rezekinya, mudahkan, lancarkan rezeki kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, persatukan kami dalam kebaikan, persatukan kami dalam bingkai persaudaraan, jauhkan kami ya Allah, ya Tuhan kami, dari perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.